Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah yang dimuliakan oleh Allah. Mari sebelum kita mulai zikir, kita sedikit mengulang-ulang dan sedikit membaca apa yang ada dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Pada pertemuan sebelumnya disampaikan dalam kitab ini bahwasannya kalau Allah mencintai kita, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah buat kita demen untuk menyendiri di kala malam. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka akan Allah bangunkan dia, akan Allah buat dia untuk bangun malam dan menyendiri, artinya berkholwat bersama Allah. Ini ciri-cirinya orang yang memang sudah Allah cintai dan Allah sayangi. Pasti dia demen bangun malam dan demen bermunajat. Bermunajat itu artinya berbisik-bisik, saudara, mohon kepada Allah, atau hanya sekedar manggil-manggil Allah aja. Allah, Allah, Allah. Karena Allah tahu waktu kita nyebut Allah itu pengennya apa tuh, Allah tahu. Allah, Allah, ya Allah, toko saya, warung saya. Allah, Allah, anak saya, ya Allah. Allah, Allah, semua hajat kita itu Allah tahu. Hanya dengan menyebutkan dalam hati saja Allah, Allah, atau sekaligus dengan lisan, Allah Maha tahu. Dan itu nanti akan terasa nikmatnya, akan terasa lezatnya. Bagaimana seorang yang bangun malam kemudian bermunajat, berbisik-bisik, hanya berdua antara dia dengan Allah saja. Pada pembahasan berikut ini akan dijelaskan penjabaran bagaimana nikmatnya munajat secara akal, secara rasional, dan juga secara nakli. Yang dimaksud dengan secara akal nanti akan ditunjukkan di sini semacam perumpamaan atau semacam analogi bagaimana orang bangun malam itu bisa nikmat. Bangun malam itu berbisik atau bermunajat bersama Allah itu bisa nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul ladzatil munajati aqlan wa naqlan. Ini adalah penjelasan kenikmatan bermunajat kepada Allah baik secara akal maupun secara nakal, dinukil dari beberapa ulama. Yang pertama secara akal dulu. La yang bagi antastab'ida hadhil laddat antastab'ida hadhil laddata id yushhadu lahal aqlu wan naqlu yashhadu lahal aqlu wan naqlu. Seyogianya kita tidak boleh meremehkan, maksudnya menganggap jauh ini, bahwa kenikmatan ini bisa dibuktikan secara akal dan juga bisa dibuktikan secara nakal. Fa'amal aqlu falya'tabir halal muhibbi li syakhsin bisababi jamalihi aw limulkin bisababi in'amihi wa amwalihi. Secara akal maka hendaklah kita umpamakan, kita bayangkan bagaimana seorang yang mencintai orang tertentu, mencintai karena kecantikannya, jamalihi, atau karena kekayaannya. Bagaimana kekayaannya itu kemudian memberikan segala macam nikmat kepada kita. Kita bayangkan ada seorang atau ada satu zat yang maha indah, yang maha cakep, dan juga seorang yang maha zat yang maha memiliki semua kerajaan dan memberikan semua nikmat kepada kita mulai dari kita kecil. Kita bayangkan seperti itu. Annahu kaifa yataladzadu bihi fil khalwati wa munajati hatta la ya'tiyahu an-naumu tulalaili. Bagaimana tidak ketika kita membayangkan ini, membayangkan bahwa ada zat yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan cintanya kepada kita, maka khalwat dan munajat itu membuat kita la ya'tiyahu an-naumu tulalaili, akan membuat kita tidak bisa tidur sepanjang malam. Kita apabila membayangkan nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima, kesehatan, kemudian juga anggota tubuh kita, semuanya itu dibuat bisa
berguna atau berfungsi, yang buat makan, yang buat pakai baju apa aja pantas, bahkan akal kita buat mikir itu bisa semua nikmat dari Allah. Maka kita bayangkan itu, kita renungkan nikmat-nikmat itu, sehingga kalau kita merenungkan maka membuat kita itu tidak bisa tidur sepanjang malam. Nah, fa in qulta innal jamila yataladdadu bin nadhari ilaihi. Sungguhnya kalau orang yang cakep atau indah, yang ganteng atau cantik itu bisa enak dipandang, tapi wa innallaha ta'ala la yura. Allah kan nggak bisa dilihat, gimana? Fa'lam, maka ketahuilah annahu law kana al-jamilul mahbubu wa ra'asatrin. Ketahuilah bahwa sungguhnya jika seorang yang indah, seorang yang cakep itu ada di belakang penghalang, au kana fi baitin mudlimin, atau dalam rumah yang gelap, lakana al-muhibbu yataladdadu bi mujawaratihi. Maka orang yang mencintainya akan merasa nikmat dengan bersamanya, al-mujarradati dunan nadhari, meskipun tanpa memandang, wa dunat tam'i fi amrin akhar siwahu, dan tanpa menginginkan sesuatu yang lain. Kalau seandainya kemudian muncul kita semua, bapak sekalian, muncul, iya kalau duaan sama orang tahuan bisa dilihat mukanya, ini sama Allah kan nggak bisa dilihat. Nah sekarang bayangkan kita bersama kekasih, meskipun itu di balik hordeng, atau meskipun itu zaman dulu pakai emian ya, gedek, iya bilik, meskipun terhalang dengan bilik, cuma dengar suaranya itu kan enak. Meskipun cuma dengar suaranya, kita berdua dengan kekasih berbisik-bisik, akan terasa nikmat. Ini secara akal kita umpamakan seperti itu. Maka munajat, meskipun Allah tidak bisa dipandang dengan mata kepala, maka akan terasa nikmat karena kita bersama kekasih kita. Kita bersama Zat yang selama ini menjaga kita, menjaga keluarga kita, memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Sehingga ketika kita sudah merasa seperti ini, maka kita udah nggak pengen yang lainnya, hanya ingin bermunajat saja. Wa kana yatana'amu bi dhahri hubbihi alaihi wa dzikrihi bi lisanihi bi musmihin minhu wa in kana dzalikan aidan ma'luman indahu. Dan ada seorang yang bermunajat itu merasa nikmat dengan menampakkan cintanya kepada sang kekasih, dan juga dengan menuturkan dengan lisannya, mengingatnya, menyebutkan dengan lisannya agar diperdengarkan, Allah Allah Allah, ya Rob ya Rob ya Rob, walaupun nggak dibales, walaupun nggak kelihatan, tapi kita merasa dekat karena di situ kita cuma berdua saja dengan Allah. Memang hadirin, malam itu memberikan pengaruh yang beda, sampai para ulama itu, ulama sufi mengatakan tidak ada kenikmatan yang sempurna kecuali bangun di malam hari. Ada satu lagi yang mengatakan, makalah yang mengatakan bahwa sesungguhnya bangun malam hari itu adalah surga yang ada di dunia ini, karena kita bersama kekasih kita pada malam hari. Pengaruhnya beda dengan di waktu siang hari. Dengan cara ini, dengan cara kita membayangkan, dengan cara kita mengambil perumpamaan, maka kita akan cepat bangun malam, berbisik-bisik, bermunajat. Jamaah rahimakumullah, pada kitab yang lengkapnya Ihya, Imam Ghazali menyampaikan kritiknya juga. Ada orang bangun malam misalnya, kemudian bermunajat kepada Allah, cakep itu. Gimana kalau munajatnya tentang hajat-hajatnya? Allah Allah Allah, warung saya. Allah Allah Allah, orderan saya. Sablon, namanya pengen partai ya, lagi pengen kampanye. Allah Allah, gimana? Cakep udah. Untuk golongan orang-orang tertentu yang namanya abror, itu dia cakep. Dia cakep karena dia mohon hanya pada Allah. Tapi untuk golongan muqarrabin, untuk golongan orang-orang terdekat seperti para wali, para nabi, bangun malam tapi mintanya minta dunia, itu tercela untuk golongan muqarrabin. Kalau boleh dikata, lalu ngapain bangun malam? Orang bangun malam cuma buat minta dunia doang. Padahal itu 2 rakaat di tengah malam lebih baik dibanding dunia seisinya. Kan jadinya paradoks. Tahu paradoks?
Jadinya bertolak belakang. Katanya bangun malam itu lebih baik dari dunia seisinya, tapi kita bangun malam minta dunia. Untuk golongan muqarrabin itu tercela, tapi untuk golongan orang-orang baik pada umumnya udah cakep, nggak apa-apa. Yang penting dia mintanya cuma kepada Allah, udah bagus. Maka kritikan Imam Ghazali ini adalah untuk orang-orang tertentu. Jadi seperti satu lingkaran, ya satu lingkaran bulat gitu ya kalau orang Jawa bilang. Baliknya ke situ-situ lagi, pengen kepada Allah tapi kok pengen dunia juga, padahal Allah dengan dunia itu tidak akan bisa bersatu. Ini kritik dari Imam Ghazali yang lengkapnya yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa bangun malam, Allah tanamkan cinta kepada kita sehingga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk bermunajat di malam hari, berdua saja dengan Allah. Amin ya rabbal alamin.